makom sabar yang mutlak kalau dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Sifat tamak dalam diri, kuto itu sifat buas di dalam diri. Jadi jangan biarkan kolbumu dikuasai oleh sifat hewani, baik hewan ternak ataupun hewan buas. Orang yang latihan zikir belum tentu sanggup ngapain? Ngaji ma'rifat. Karena ma'rifat dan zikir beda. Ma'rifat itu mengenal yang punya nama di dalam zikirmu itu. Sedangkan zikir mengulang-ulang nama. Kalau ingin membentuk kolbu, mesti merasakan pahitnya bangun tengah malam. Mesti merasakan pahitnya duit kita keluar berbagi. Mesti merasakan pahitnya waktu bersama keluarga berkurang. Mesti merasakan pahitnya makan dikurangi. Terus untuk apa minta-minta ke Allah? Kalau yang dikasih juga yang diperlukan buat kita. Doa itu bukan mengasih tahu Allah. Doa itu sebatas menjadikan diri kita ini hamba budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke halaman 36. Ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk guru kita, untuk Sang Maha Guru Baginda Nabi Muhammad SAW, untuk semua mursyid-mursyid yang membimbing rohani kita semua, para murabbi, para masyayikh, para awliya fi masyarikil ardi wa magharibiha wa qutbil aqtab wal abdal wal aqtab wal awtad wa jami' awliya Allah ta'ala masturihim wa mashhurihim. Al-Fatiha. Bismillah. Ya Rabbi ya Nasir Siratal Ladhina وخصوصا إلى مولانا الإمام محي الدين ابن عربي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القلوب مزارع الأسرار فحرثوها بالرياضات والتهذيب للأخلاق ولا تتركوها شعابا للبهائم والقطاع. Al-qulub, kolbu itu mazari'ul asrar. Mazari' jamak dari mazra'ah berarti ladang-ladang. Ladang apa? Ladang rahasia-rahasia. Marhaban Bu Yayina. Ya. Kolbu itu ladang daripada rahasia. Rahasia isinya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi di mana ditanam asrar? Di kolbu. Bagian terdalam kolbu itu namanya sir. Ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah. Itu makna pertama. Fahruthu juga bermakna maka jagalah ia. Jadi bercocok tanamlah, tanamilah, jagalah ia si kolbu dengan apa? Dengan dua hal. Berriyadat, dengan riyadah. Riyadah itu artinya latihan-latihan. Latihan itu sesuatu yang meletihkan dan melelahkan dan dia diulang-ulang. Itu yang disebut latihan. Kalau ingin berotot
seperti aderai, maka harus jaga makan dan jaga latihan sehingga tubuhnya betul-betul berotot. Aderai itu seumuran udah ya, ada 50, tapi tubuhnya lebih keren dari kita yang umur belum sampai di situ kan. Kenapa? Karena dia melatih mengulang. Coba tanya orang yang workout, yang bina raga, yang dibina raganya. Itu ketika ngangkat berkali-kali, selesai, pegel nggak? Itu yang dicari. Kalau dia nggak ada rasa sakitnya, itu ototnya nggak ketarik, nggak kebentuk. Lemaknya nggak kebakar. Paham maksudnya? Kalau ingin membentuk kolbu, mesti merasakan pahitnya bangun tengah malam. Mesti merasakan pahitnya duit kita keluar berbagi. Mesti merasakan pahitnya waktu bersama keluarga berkurang. Mesti merasakan pahitnya makan dikurangi. Ya, benar nggak? Jadi kalau maunya enak-enak aja, ngaji-ngaji aja nggak bisa. Ngaji itu syarat masuk ke situ. Kalau orang masuk ke situ nggak ngaji, dia terbebani. Kenapa ada orang yang bertahan terus dengan latihan itu? Karena dia punya visi, dia ada ilmunya. Ilmunya dia diajarkan kalau kamu begini nanti tubuhmu begini. Itu sebabnya menetapkan tujuan niat itu sesuatu yang membuat orang berhasil dalam menempuh apapun. Apakah pekerjaan, apakah kuliah, apakah nyantri, termasuk ngaji dan bersuluk bertorikoh. Tujuannya harus jelas. Nah, fahruthuha, maka jagalah si kolbu itu, tanamilah isi kolbu itu birriyadat, dengan riyadah, ya, dengan latihan-latihan. Jadi adakah ada orang berhasil tanpa mengulang-ulang pekerjaannya setiap hari? Terus kenapa hari ini para salik, para murid tuh ngeluh, saya udah zikir sama si Anu nggak ada rasanya, gitu. Saya udah zikir sama si Anu nggak ada tuh makom-makom begitu, nggak ada rasa, nggak ada makom. Itulah rasa dan makom. Orang tahu itu nggak ada rasa karena dia tahu rasa itu apa. Ya, banyak sekali yang mengeluhkan kepada kami, ya, di mana-mana, di semua zawiyah, di semua surau, di semua majelis zikir, kok saya zikir gak berasa apa-apa? Ya karena kurang rajin. Yang baru dirasakan pahitnya, belum merasakan manisnya. Coba rajin, lama-lama nanti ya seperti otot nih sakit, nanti lama-lama jadi enak. Ya, orang-orang latihan apa saja. Saya dulu senang latihan apa? Kita dulu ikut tarung derajat, ikut karate, ikut silat. Saya suka ikut, ya. Itu kalau latihan awal-awal pegel, tapi lama-lama kalau nggak latihan pegel. Nah sama, orang-orang kalau sudah terlatih, justru kalau dia tidak berlatih dia pegel. Nah, kita baru letih pertama sudah mundur. Khidmat capek nggak? Capek. Capek khidmat itu, lelah. Bahkan kadang-kadang hati kita kayak, emang begini perjuangan? Emang apa sih yang aku perjuangkan gitu? Pasti gitu. Bisikan itu akan selalu ada dan itu mesti ada. Nah, itulah rahasia syahadat dan doa munajat ilahi anta maqsudi. Lah, itu cara melatih nafsiyah yang mengganggu kolbu. Itu namanya riyadah nafsiyah. Ada riyadah si kolbu itu sendiri, kolbiyah, itu menyebut nama Allah diulang. Ada riyadah sirriyah. Apa riyadah sirriyah? Latihan menerima asrar-asrar. Walaupun rumit, sulit dipahami otak memang nggak bisa paham, yang bisa paham cuma sir.
Jadi kalau ada orang ngaji ma'rifat, jangan, ini mah berat. Jangan, dengerin aja. Itu buktinya, Buya Aldomi buka Sirul Asra, banyak yang minat. Ya kan? Betul nggak? Alhamdulillah. Para nyantri kapan? Paling tamatan pesantren kilat. Tapi pada doyan kan? Pada demen, pada seneng, malah kecanduan. Buya Aldomi nanya kemarin, kitab apa lagi nih Buya? Ulang lagi kitabnya. Sampai mateng di luar kepala itu salah satu struktur kemakrifatan yang pernah ada diwariskan oleh Maulana Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Antum udah pernah saya kasih tahu thariqat saya Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, semua Khalidi Qadiri, tapi tidak semua Qadiri Naqsyabandi. Nah itu ya. Kenapa? Karena Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah di salah satu khatamatnya itu mengamalkan kesimpulan-kesimpulan dari wirid Syekh Abdul Qadir Jilani, Najmuddin Kubra, Thariqat Kubrawiyah, Thariqat Khistiyah, ya. Baru Syekh Bahaduddin Shah Naqsyabandi, ya. Jadi inilah yang ditajdid dulu oleh Sidi Ahmad Al-Faruqi Ad-Dahlawi, ya. Beliau keturunan Sayyidina Umar, ya. Maka disebut Al-Faruqi. Itu riyadah apa? Riyadah sirriyah. Nah, orang yang melatih sirnya, barulah sirnya kuat menampung ilmu ma'rifat. Jadi orang rajin zikir belum tentu sanggup ngaji ma'rifat. Belum tentu sanggup, ya. Orang yang latihan zikir belum tentu sanggup ngapain? Ngaji ma'rifat. Karena ma'rifat sama zikir beda. Ma'rifat itu mengenal yang punya nama di dalam zikirmu itu. Sedangkan zikir mengulang-ulang. Ya. Kata saya. Fadal. Dah, assalamualaikum. Biasanya pakai dah sama kita. Maka di atas puncaknya baru ar-riyadah ar-ruhiyah. Berarti riyadah ada berapa jenis? 4. Ya, ini semua dari kitab, ya. Kita ngambil dari kitab. Karena antum maunya kita mau dari kitab, nggak mau dari kolbu. Ya, kan nanya, mana kitabnya? Mana dalilnya? Ini kita kasih, ya. Dan itu dijelaskan dengan baik kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubra, tapi beliau menyebutkan 3, disimpulkan. Semua thariqah itu beliau simpulkan 3. Dalam Ar-Risalah At-Turuq Ilallah, thariqah itu 3 aja bagiannya. 1, thariqah abidin, ahli ibadah, sukanya sholat, zakat, puasa, riyadah, ziarah, haji, umroh, ulang-ulang. Itu thariqah abidin, thariqat kebanyakan ahli ibadah. Thariqah ini juga bila disebut thariqat zahidin, orang yang zuhud, ya. Tapi tidak semua yang abid itu zahid. Yang kedua, thariqah salikin, orang-orang yang bersuluk, berkhalwat dengan cara riyadah nafsiyah dan qalbiyah, 2 itu. Jadi dia mengurangi tidurnya, memperbanyak zikir kolbunya, memperbanyak puasanya, memperkuat rasa sabarnya. Gitu. Orang-orang seperti ini, dia akan kuat, jiwanya kuat. Jiwa dia kuat. Tapi mereka masih pemula dalam ma'rifatullah. Masih pemula dalam ilmu ma'rifatullah. Maka beliau mengatakan ada thariqah ketiga as-salisah. Imam Najmuddin Al-Kubra dalam kitab apa? Risalah At-Turuq Ilallah. Apa itu? Thariqatul mahabbah. Saya menyebutnya thariqah ma'rifah. Thariqat cinta. Bisakah cinta tanpa kenal? Nah, beliau langsung sebut ujungnya.
Kalau kita dari awal dulu, ma'rifat dulu, kenal dulu, itu artinya ma'rifat. Ma'rifat apa artinya? Kenal. Kenal dulu baru cinta. Nggak kenal, nggak cinta. Ternyata kalimat itu dari kalimat sufi. Ya, tak kenal, maka man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang tidak kenal nggak akan pernah jatuh cinta. Gitu ya, itu tolong dibantu. Oke. Khair. Kalau kita tadi kita bagi berapa? 4. Ya. 4 ini kira-kira sudah diringkas-ringkas, ditambah-tambah mana yang ketinggalan. Yang terakhir riyadhah ruhiyah, itulah isinya ma'rifat, mahabbah, ma'rifat, mahabbah. Apa yang dima'rifati? Semua sisi tentang Allah. Tetapi thariqat ruhiyah, araftu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi kalau Allah nggak mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan diri dengan 2 wajah. Ada wajah uluhiyah, maka Allah datang bertajalli langsung ke dalam diri orang itu dan mengatakan, Ana Rabbuka. Itu seperti Nabi Musa. Hei Musa, ya. Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka tatkala Sayyidina Musa datang kepada cahaya api yang ada di Tursina, Gunung Sinai itu, maka ada seruan, ya Musa, innani, sesungguhnya aku, gimana kalimatnya, Sani? Innani apa? Ana rabbuka. Ana rabbuka. Gitu ya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka tatkala datang dia kepadanya, maka diserulah Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku orang rampas, coba diluruskan sama Hafiz Dawami ini ya. Akulah Tuhanmu. Jadi yang berseru siapa? Nah, itu Allah bertajalli lewat sama, lewat kalam. Kepada siapa? Sayyidina Musa. Itu namanya apa? Itu tajalli atau ta'rif uluhiyah. Allah mengenalkan keuluhiyannya, kerububihannya langsung kepada Sayyidina Musa. Ada yang lewat perantara, lewat guru, lewat nabi, lewat wali, lewat syekh, lewat orang tua, lewat kiai. Nah, itu sama, cuma beda makom. Cuma beda makom, ya. Dan itu juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani, beliau menyebutkan hal tersebut. Dan akan berlanjut kejadian itu kepada semua wali-wali kutub sampai akhir zaman. Akan berlanjut. Ya, jadi ayat itu ditulis begitu supaya orang faham, ulama pewaris para nabi. Ini rahasia nih, ya. Bukan wali kutub kalau Allah nggak mengenalkan diri kepada dia. Gitu aja, kontan, cash, kita main cash aja sekarang. Banyak banget orang-orang merendahkan wali atau mewalikan orang yang tidak wali hari ini. Sembarangan ngasih gelar-gelar kutub. Kutub kupret kali. Sorry, ya. Jelas kaidahnya. Itu diturunkan sendiri oleh Allah Ta'ala, diterjemahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Araftu rabbi. Rabbi itulah kekutuban beliau, Sayyidina Ali. Tugasnya apa? Jangan bedakan, nih dia wali kutub. Tugasnya apa? Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah SAW. Wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu. Itu tugas kewaliannya. Gitu ya. Bisa bedain? Assalamualaikum. Jadi bisa dibedakan, ya. Fahruthuha birriyadati wa tahdhibil akhlaq. Nah, coba lihat
Hari ini orang membayangkan tasawuf itu cuma urusan melatih akhlak kepada makhluk. Mereka lupa akhlak kepada Khalik. Akhlak kepada Khalik. Jadi tahzibul akhlak ada dua. Akhlak tiga malah. Akhlak kepada dirimu, akhlak kepada sesamamu, lalu akhlak kepada Rabbmu. Tapi hari ini kita sering dengar tasawuf itu cuma sabar-sabar. Ya, apalagi syukur, nerimo. Iya, itu benar. Cuma untuk sampai ke sana, kalau nggak dilatih nggak mungkin. Dan aqul lakum ya al-ikhwa, as-sabr al-mutlaq la yaqa'u ala sabirin illa bima'rifati al-mubli alaih. Orang itu nggak sampai kepada makom sabar yang mutlak kalau dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Oke? Jadi sabar ini juga ada dua, ada sabar mutlak, ada sabar nisbi. Sabar mutlak itu sabar ahli ma'rifat. Mereka kenal siapa yang cubit diri mereka. Mereka kenal siapa yang memberi musibah mereka. Kalau yang nyubit kekasih, marah nggak? Sabar nggak? Minta lagi. Paham? Kalau yang membebani adalah kekasih, kapok nggak? Malah nanya, kok kamu nggak minta, Neng, gitu. Kok kamu nggak minta jajan? Malah kita bingung. Itu contoh. Bahwa sang kekasih tidak merasa dibebani oleh kekasihnya. Adakah zat yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pernah ngeluh nggak sama antum semua? Kita kan yang suka ngeluh sama Allah. Ya. Allah pernah khianat nggak beberin rahasia antum? Kita yang nuduh Allah. Kita yang nuduh Allah berkhianat, padahal kita yang berkhianat. Ya. Jadi tahzib itu artinya menata akhlak. Apa arti tahzib? Menata. Tahzib itu juga berarti meringkas. Maka yang tepat di sini adalah menata akhlak. Sanggupkah menanam sendiri, berlatih sendiri? Sanggupkah menata sendiri? Berarti wajib punya mursyid. Kalau antum sanggup silakan coba aja sendiri. Coba sendiri kalau nggak percaya. Cobain sendiri. Ya. Baca kitab mah gampang, diuji coba. Ngaji mah gampang, ya setengah jam 1 jam rasanya 1 menit 2 menit. Coba duduk zikiran setengah jam. Kesemutan, dari tadi nggak kesemutan kan? Lupa nih baru ingat kesemutannya. Kan nggak mungkin seseorang itu dapat berakhlak kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah mulai yang basic, kenal nama, kenal af'al, perbuatan, kenal sifat, baru kenal zat. Makanya ada kitab Al-Maqsad Al-Asna, ini saya belum sempat mohon maaf kepada teman komunitas kita di Jerman. Kajian kitabnya gantung. Al-Maqsad Al-Asna yang kajian Zoom belum saya lanjutkan lagi. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang punya teman di sana, sampaikan maaf saya ke teman-teman kita di Jerman ya. Kitab Al-Maqsad Al-Asna. Itu kitab sudah mau selesai itu syarahnya. Tinggal dikit lagi namanya, nama-nama Allah. Di situ Imam Ghazali memberikan 2 rumus. Ada nama yang untuk ta'alluq, untuk mengaitkan, menggantungkan hati kepadanya. Nggak boleh ditiru nama itu. Contohnya Allah. Nama Allah nggak boleh ditiru. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, kita beda dikit. Ada tambahan, kan ada syarahnya. Ya, kan boleh beda antar zaman. Sebelum beliau juga belum banyak yang menjelaskan ta'alluq dan takhalluq. Beliau juga beda dengan guru sebelumnya. Beda di situ bukan lit tadad, itu lit tanawwu', bukan bentrok, tapi menunjukkan dinamika pengalaman. Kalau beliau kan nggak boleh katanya bertakhalluq billah, itu nggak boleh. Berakhlak dengan nama Allah nggak boleh katanya. Itu menurut Imam. Ini
bekas daripada ilmu kalam yang masih tersimpan dalam nafsiyah Imam Ghazali, dan itu normal dan itu bagus. Kalau beliau nggak begitu, jadinya kayak Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi bagi beliau ta'alluq billah itu biasa. Makanya muncul ungkapan beliau al-wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud. Aqul lakum ayyuhal ikhwah, Ibn Arabi ma yaqulu abadan wahdatul wujud. Innama qal wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud, satu wujud, nggak. Beliau bilang cuma wujud mutlak. Wujud, karena wahdatul wujud bukan mustalah beliau, tapi istilah yang dikeluarkan oleh imam setelahnya, yaitu Ibnu Sab'in. Siapa nama imamnya? Nanti 2 bulan lagi terbit bukunya tentang Ibnu Arabi. Dulu tulisan waktu saya masih S1, tapi kita kembangin. Nanti ada sanad hadisnya, ada sanad mazhabnya, ada sanad. Cuma itu sudah diplagiasi banyak orang. Tapi mereka nggak bilang itu dulu dari tulisan kita. Tapi nggak apa-apa. Ilmunya kan bukan ilmu saya. Kalau ada orang plagiasi, itu plagiasi. Diambil tapi dia nggak ngaku ngambil dari buku kita. Ya nggak apa-apa ya. Kita lagi ngamalin ilmunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, jika aku mengajarkan suatu ilmu, maka janganlah aku berharap ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku. Assalamualaikum ya. Marhaban. Ya. Oke. At-tahzib lil akhlaq. Jadi beliau mengajarkan apa? Ta'alluq. Kata Imam Ghazali, takhalluq. Ya. Tapi alasan beliau kuat. Ternyata ini mengikuti pola Imam Al-Baihaqi bahwa ada sifat zati, nama zatiyah, ada nama fi'liyah. Apalah itu? Nih, coba dimiringin ini, miringin ya. Nama Allah. Ini ma'rifatul asma ya. Belajar nama-nama Allah ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat menyebutkan, di surat Thaha misalnya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Banyak sekali ayatnya. Ada mawjud wala ghair mawjud. Oke. Anggap aja ngaji lagi, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenal nama, tulis bahasa Arab, bahasa Indonesia? Azakif. Fi indak mujud. Tes dulu. Ya, mumpung sekalian mengenalkan Dawami masih jomblo. Ya sudah. Ya sudah, catat. Mengenal nama Allah itu ada 3 pembagian jenis nama. Satu, nama zatiyah, nama zat. Nama apa? Nama zat. Bagi Imam Ghazali, Allah itu nama zat. Allah gitu. Oleh karenanya dalam thariqat guru saya di Sumatera yang diambil dari Jabal Abi Kubais Mekah, membaca nama Allah Ismul Jalalah, Allah itu disebut Ismul Zat, nama zat. Namun secara uslub Al-Asmaul Husna lebih tepat disebut Ismul Jalalah, nama keagungan. Fi mungkin? Mafi? Baik. Ism apa? Isim zat. Isim zat ya. Ini versi Imam Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Ternyata sebelumnya atau sezaman dengan Baihaqi barangkali ada Abdul Qahir Al-Baghdadi, pengarang kitab Usuluddin ya, yang beliaulah yang mengatakan bahwa Rabb itu bagian dari nama Allah ya. Jadi kalau yang nggak tahu, revisi aja, malunya apa sih merevisi? Emang semua kita bakal benar terus? Nggak juga.
Emang kita nggak pernah salah? Nggak mungkin juga. Emang semua kitab kita baca kan nggak juga. Apalagi saya ya. Salatin, kamu kopiahnya bagus sekali. Oke. Yang kedua, asma fi'liyah, nama fi'il. Nama fi'il. Itu aja dua lah ya. Dua aja lah cukup. Jadi dua ya, nama zat dan nama. Nah, ini versi mereka. Nama fi'il, Razzaq, maha memberi rezeki. Khaliq, Khalaq, maha mencipta. Al-Badi' yang mencipta tanpa perlu contoh dan konsep. Apalagi? Maka orang Al-Badi', dia yang mengajar, mencipta, membimbing, menulis tanpa perlu kerangka teori. Karena teorinya sudah diciptakan Allah. Itu Abdul Badi' namanya. Ya, mereka membahas Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu mereka bagi segitu. Nama zat, nama fi'il. Ya. Mau versi terbarunya nggak? Ya, udahlah segitu aja dulu. Ya. Ternyata nama zat itu ada nama zat yang terdapat di Al-Asmaul Husna. Ada nama zat yang terdapat pada af'al perbuatan, ada nama zat yang terdapat di sifat Allah, ada nama zat pada zat Allah. Yang dibagi dalam Al-Quran sebenarnya semuanya, namun Allah sembunyikan dalam terang. Allah sembunyikan di lafaz-lafaz yang terang benderang itu. Sehingga banyak orang yang tidak sadar di situ. Ya? Gitu. Gitu aja dulu. Tar pelan-pelan. Ya, saya bolehnya nyampe sampai segitu dulu. Ya, tar kapan lagi ditambahin lagi. Tapi ingat-ingat gimana tadi kalimat terakhir? Nama zat itu tidak hanya lafaz Allah atau Ahad. Ada isim zat pada Asmaul Husna, ada isim zat pada fi'il Allah, ada isim zat pada sifat Allah, ada isim zat, nama zat pada zat. Kenapa? Allah itu tidak mungkin mengeluarkan semua rahasianya, jati dirinya. Kalau begitu gampang sekali. Ya, berarti Allah lebih mudah ditebak daripada alam semesta, ya, gak menarik dong. Yang maha dicinta itu mesti misterius, ya. Cinta kita aja misterius, apalagi yang maha dicinta. Cinta di kolbu ini aja misterius, apalagi Allah yang menitipkan rasa cinta itu. Maka wallahi ayuhal ikhwa, ma al mahabbatu fi qulubina illa wahiyya nuqtatun bal nisf nutqah, ya. Nuqtah min nuri mahabbatillah. Jadi semua cinta di kolbu kita itu cuma paling setitik, setengah titik atau seperseribu titik dari percikan titik-titik yang Allah berikan dari nur mahabbah cintanya. Ya, ini yang bikin kita senang sama orang, kita bersahabat sama orang, kita bersaudara. Jadi jangan kira cinta itu cuma lawan jenis, tapi ketika antum nyaman berguru, nyaman ini nyaman nggak punya teman samping-samping gitu? Nanti kita lihat minggu depan datang lagi nggak? Tapi ini sudah banyak ya, saya lihat sudah dari masa pandemi sampai hari ini yang bertahan banyak. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, tandanya antum kepercik nurnya kenceng sekali. Ya. Dan nur itu ada an-nur az-zati, ada an-nur as-sifati, ada an-nur al-fi'li, ada an-nur al-ulwi.
Nur al-Ulwi kita sebut Asmaul Husna. Khalas. Ya, tapi kan beres. Maka yang disebut al-Ismul A'zam, yang dikira orang Ismul A'zam itu apa gitu ya. Ya, ini ada yang dikira orang awam, ada yang dicapai para salik, ada yang dicapai para ahli ma'rifat. Beda-beda lah. Ya, mungkin mereka mengobral Ismul A'zam, nama agung ini bahaya loh. Kalau saya berdoa dengan nama itu, saya ngomong apa, itu sama kayak kun, langsung fayakun, langsung jadi dia. Itu yang disebut Al-Ismul A'zam. Mungkin Dawahmi ini baca, bagi dia itu Ismul A'zam, lafaznya. Kan di dalam lafaz ada yang dilafazkan, ada huruf yang dikatakan, ada sir yang disimpan. Nah, sirnya itu yang sebenarnya berkait dengan Al-Azam. Melafaz mah ya Hayyu Qayyum bisa jadi Ismul Azam. Yang beda itu sir di dalamnya itu. Ya. Taib. Wala taturkuha. Janganlah kamu membiarkan kolbumu syi'aban, menjadi padang savana yang tidak pernah diolah sehingga tumbuhlah remputan. Nah, syi'ab itu seperti wadah atau lembah yang tumbuh semak belukar, itu syi'ab. Ya, lil bahaim, yang dimakan oleh binatang ternak, wal qutta, dan orang-orang yang memotongnya, yang nyabit rumput maksudnya. Ya, mau kolbunya begitu? Mau biarin kolbu? Mau? Hah? Mau kolbunya jadi semak belukar? Ya. Kalau ada, coba lihat nih, orang mau buka padang savana jadi ladang, jadi kebun. Itu diapain dulu? Diapain dulu? Digemburin dulu, dicangkul dulu, dan nyangkulnya keras. Masalahnya ada murid nggak mau dicangkul, nggak mau dikerasin, maunya ngaji-ngaji aja, nggak mau riyadhah, nggak mau khidmat. Padahal thariqat kita apa? Ilmu, ngaji, baru talqin itu masuk kholwat, suluk. Yang ketiga khidmat. Orang suluk mah kuat, ngaji mah kuat, khidmat nggak kuat. Khidmat di situ baru asrar kebuka. Bisa nyaksiin guru, dia manusia biasa, tapi dia nyimpen marifat. Bisa nggak antum menerimanya? Beneran. Ya. Dia pendosa, tapi kekasih Allah. Bisa nggak? Sulit antum terima. Dia nggak bagus kelihatan amalannya. Dia biasa aja, tapi ternyata dia agent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah teori aja. Ntar kalau ketemu juga nggak sanggup. Nggak yakin saya. Kurang yakin. Yang disebut bahaim dan qutta siapa? Bahaim itu nafsiyah bahimiyah, sifat tamak dalam diri. Qutta itu sifat buas di dalam diri. Jadi jangan biarkan kolbumu dikuasai oleh sifat hewani, baik hewan ternak ataupun hewan buas. Nah, jadi kalau di Quran ada kalimat ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, itu ini penjelasannya. Jadi ini bukan untuk orang yang beda paslon sama kita. Bukan karena dia 01, 02, 03, kan sekarang lagi begitu kan? Enggak, ya. Saya mendoakan mereka semuanya diberkahi Allah. Ya,
diberikan yang terbaik bagi Allah. Kalau yang terbaik, biar Allah memilihkan. Ya, yakhtar fima la takhtar. Ya, dia yang pilih, bukan engkau yang pilih. Nah, kita zahirnya aja yang nyoblos. Jangan golput ya. Jangan golput. Ya. Kalau antum golput, waduh gawat ini. Orang-orang yang ngaji juga golput, gimana yang nggak ngaji ntar ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat dulu, salawat dulu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه Insyaallah. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لولا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لولا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله
هذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik. Lanjut. Halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khalaqaka al-haq min qabl wa lam taku syai'a. Wa qala wa la tajlis ma'allah min kaunihi khaliqan lirrizq. Ini sudah mulai keras. Beliau sudah mulai tegas. Jangan kamu wiridan, berdoa, berhaji, berumroh, riyadhah, berthariqah, bersolawat, zikir, karena dia pencipta engkau dan memberi rezeki engkau. Diulangi. Jangan kamu menyembahnya sebatas karena dia menciptamu dan memberi rezekimu. Jangan kamu haji umroh sebatas dia memberi rezekimu, dia yang menciptamu. Apalagi supaya ditambah rezekinya. Emang Allah lupa sama bagian rezeki kita? Kira-kira Allah lupa nggak? Ada yang bilang Allah lupa. Kafarta billahil azim. Itu orang kafir itu. Ya. Kafirnya kafir jahil, kafir lupa, kafir karena jahil. Bukan kafir murtad, bukan. Ya, tapi tetap harus diulangi syahadatnya. Masa Allah lupa? Ya. Apalagi yang masih nanya, saya udah doa, masa Allah dengar gak sih? Kok belum dikabulkan juga, udah 3 tahun nih. Mau Allah dengar gak? Ya berarti yang kita minta bukan yang semestinya kita minta, makanya Allah nggak kasih. Terus untuk apa minta-minta ke Allah kalau yang dikasih juga yang diperlukan buat kita? Doa itu bukan mengasih tahu Allah, doa itu sebatas menjadikan diri kita ini hamba budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar itu, nggak lebih dari itu. Oleh karenanya semua para kekasih Allah itu punya munajat doa, menunjukkan sir ubudiyahnya. Sir ubudiyah hilang nama ini, muncul namanya walayah, kewalian. Itulah yang disebut murad. Murid kalau sudah hilang kudrat iradat, dia fana dirinya, nyatalah kudrat iradat Allah, bernama dia murad, yang dikehendaki Allah. Barulah itu diundang, wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah, irja'i, ya, pulanglah kepada Allah. Itu baru diundang, murad. Allah menginginkan dia, Allah menginginkan dia, baru dikasih nama, irja'i ila rabbiki. Ada nama yang Allah buka, radiyah, mardiyah, mutmainnah. Ya, itu nama yang Allah buka. Radiyah mardiyah itu adalah salah satu sayap dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama itu dari nur beliau. Ini metodologi nama. Kenapa ada nama ruh, nama kolbu, nama akal, nama badan, nama jiwa, semua ada di situ. Nah, khusus murad yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diingkari oleh orang-orang ahlu zahir yang ngakunya berthariqat, ngakunya bermu'tabarah, tapi ternyata menolak konsep ini. Ya nggak apa-apa sama kita, cuma dia nggak punya bagian di sini berarti. Coba perhatikan kalimatnya. Kalau murid sudah jadi murad, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Sammahullah. Allah beri nama dia bi asma la ya'rifuha illallah. Dengan nama-nama, ini terjemahan kita. Karena kita dapat makna dari guru kita. Allah beri dia nama-nama yang jumlahnya tiada yang mengetahui kecuali Allah.
Tapi terjemahan mereka apa? Allah beri nama yang nama itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Loh, Allah ngasih dia nama, terus yang tahu cuma Allah. Allah kan udah namain dia, ente dinamain sama Allah. Berarti yang dinamain ngerti nggak dia punya nama? Ngerti. Berarti terjemahan begitu nggak paham dia dengan teks. Mesti belajar ilmu bayan lagi. Ini pakarnya ilmu bayan nih, Buya Zul Asfi kan. Saya aja sering loh ya nanyain teks ini terjemahannya gimana Bu ya? Itu karena nguasain ilmu bayan. Sikabayan. Ya. Kabayan itu kan sufi sebenarnya. Ya, dia kan buat anekdot-anekdot yang orang nggak ngerti, itu malah mati hanya Sunda itu. Itu yang kita dengar dari kiai-kiai Sunda ya. Nggak tahu kalau kiai Sunda yang lain, cuma kiai Sunda yang saya temuin begitu. Ya dia mungkin seperti yang bikin syair ilahi lastulil firdaus ahla itu. Abu Nawasnya orang Sunda lah gitu. Ya kumaha atuh. Sahih lah. Sahih amla. Jadi yang tepat apa? Samahullah bi asma. Ya, Allah beri nama dia dengan nama yang banyak yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Gitu yang pas. Di Quran kan juga ada begitu, la ya'lamul ghaiba illallah, tiada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ternyata ditafsir, kalau Allah kasih tahu, maka ente juga bagian dari orang yang tahu. Maka mesti berta'alluq dengan Allah baru tahu itu asrarnya Allah. Mesti ada koneksi dengan Allah Subhanahu, dan karena Allah itu batin, maka mesti berkoneksi dengan zahirnya. Dan Allah berzahir, bertajalli dengan nama sifatnya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW, melalui sosok beliau dan pewaris-pewaris beliau sampai akhir zaman. Ya, ini rahasianya kenapa kita mesti berguru, karena guru itu mewarisi nur Sayyidina Muhammad SAW. Al-ilmu nurun, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur. Jadi yang disebut nur Muhammad itu ilmu tentang rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajlis ma'allah, jangan engkau duduk amal, beribadah, berwirid, baca hizib karena engkau merasa Allah lah penciptamu, Allah lah yang memberi rezekimu. Kalau cuma sekedar begitu, belum masuk kepada thariqahnya beliau, thariqah mahabbah dan ma'rifat. Baru thariqat orang awam. Orang awam kalau haji umroh ngapain? Ngaduin dunianya. Orang awam sholawat untuk apa? Coba, masih banyak kan yang ngomong gini, lu sih nggak sholawat maka hidupnya susah. Oh, jadi kalau sholawat hidup seneng gitu. Seandainya ente sholawat hidupnya tetap susah gimana? Masih sholawatnya? Ente sih nggak zikir maka jiwanya gelisah. Seandainya masih gelisah, tetap zikir nggak? Kira-kira gimana? Berarti kita zikir belum tulus kepada Allah. Belum ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi itu, teman-teman, itu munajat. Itu munajat muncul dari orang yang sudah dimi'rajkan kepada maqam al-ikhlas. Al-ikhlas itu makomnya di aras, bukan di langit. Jadi gak gampang, aneh ikhlas itu mah bahasa orang kita ya. Gue ikhlas gitu ya. Ternyata ikhlas orang kita apa ya? Ya. Gue ikhlas gak apa-apa gitu. Ikhlas kok ngomong-ngomong ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.